Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besen Huda dengan NIM 130.2022-0178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi disiplin ilmu yang yakni tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Dengan judul mengenal asisten virtual berbasis AI yang canggih, yakni ChatGPT. ChatGPT dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja. ChatGPT dalam mengelola bahasa orang dapat mempercepat proses seperti mencari informasi, menganalisis data, dan memproses dokumen. Itulah kenapa ChatGPT ini menjadi salah satu tools wajib bagi teman-teman yang ingin menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif dan menghemat banyak waktu. Baik, selanjutnya, apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah chatbot yang menggunakan sebuah model bahasa yang sangat canggih yang dapat memahami bahasa manusia secara alami dan memberikan respon yang sesuai dengan konteks teks GPT. ChatGPT dilatih menggunakan teknologi deep learning sehingga ia dapat mempelajari pola bahasa dan konteks secara otomatis. Dan demikian, ChatGPT dapat memberikan respon yang sangat akurat dan bermanfaat dalam berbagai aplikasi seperti bertanya, menjawab soal, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Dengan kemampuan ChatGPT, pengguna dapat berinteraksi dengan menggunakan bahasa manusia secara alami. Itu juga sangat bermanfaat bagi peneliti dan pengembang untuk mempelajari bahasa manusia dan mengembangkan teknologi yang lebih canggih di masa depan. Oke, selanjutnya Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja ChatGPT. Cara kerja ChatGPT adalah dengan mempelajari pola bahasa dan konteks dari sejumlah besar teks yang ada di internet. Setelah dilatih, ChatGPT dapat memahami konteks dalam interaksi dengan pengguna ChatGPT dan menganalisis input bahasa dan memberikan respon yang paling sesuai dengan informasi yang telah dipelajari dari data yang telah diterima selama pelatihan. Proses ini dapat diulang beberapa kali untuk meningkatkan kemampuan ChatGPT dalam memahami bahasa manusia. Selanjutnya, apa saja sih fungsi ChatGPT? Fungsi ChatGPT yang pertama yaitu menjawab pertanyaan. Dapat menjawab berbagai jenis pertanyaan tergantung pada seberapa besar kemampuan model tersebut sebagai model bahasa yang besar. ChatGPT dapat menjawab pertanyaan tentang topik umum seperti cuaca, berita terbaru, olahraga, resep makanan, hiburan, teknologi, dan masih banyak lagi. Wajib itu juga dapat menggunakan sebagai asisten virtual, penerjemahan bahasa, dan chatbot yang dapat membantu menjawab pertanyaan secara lebih spesifik. Namun, terkadang memiliki keterbatasan dan tidak selalu dapat memberikan jawaban yang benar atau sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, pertanyaan yang terkaitan informasi personal individu seseorang dan statik yang bersifat real time dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan dan verifikasi jawaban yang diberikan oleh ChatGPT. Fungsi yang kedua yaitu memberikan rekomendasi tajam untuk dapat digunakan sebagai pemberi rekomendasi karena kemampuan dalam mempelajari pola dan konteks dalam konteks pemberian rekomendasi ChatGPT menganalisis referensi perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi yang paling sesuai. Contoh pengguna ChatGPT ini sebagai pemberi rekomendasi adalah dalam dunia e-commerce, dapat memberikan rekomendasi produk berdasarkan referensi dan sejarah belanja pengguna di bidang media sosial, dapat memberikan rekomendasi konten berdasarkan referensi dan aktivitas pengguna dalam perjalanan thrift GPT dapat memberikan rekomendasi destinasi wisata berdasarkan referensi dan anggaran pengguna. Namun perlu diingat bahwa rekomendasi yang diberikan oleh ChatGPT masih perlu diverifikasi oleh manusia untuk memastikan
kualitas, dan referensi informasi yang diberikan. Fungsi yang ketiga yaitu membuat teks secara otomatis. ChatGPT adalah sebuah model bahasa alami yang dilatih menggunakan teknologi deep learning. Model ini dapat digunakan untuk membuat teks otomatis dengan cara memprediksi kata-kata berikut berdasarkan pada konteks dan informasi yang ada sebelumnya. Dapat digunakan untuk membuat teks dalam berbagai konteks seperti pembuatan artikel, penerjemahan teks, dan membuat deskripsi video, dan lain-lain. Fungsi yang keempat yaitu menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Tujuan ini merupakan sebuah sistem atau program komputer yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai tugas tertentu dengan menggunakan kemampuan proses bahasa alami dan machine learning. Beberapa contoh tugas yang dilakukan oleh ChatGPT antara lain menerjemahkan teks. Pengguna dapat menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain, seperti dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Kemudian tugas selanjutnya yang bisa dikerjakan oleh ChatGPT yakni menulis artikel. Pengguna dapat meminta ChatGPT untuk menulis artikel dalam berbagai topik seperti olahraga, kesehatan, atau bisnis, akan memahami konteks dan menganalisis teks yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian, tugas yang selanjutnya yang bisa dikerjakan oleh ChatGPT yaitu membuat konten sosial media. Pengguna dapat meminta subjektif untuk membuat konten untuk media sosial, seperti caption untuk postingan Instagram atau tweet untuk Twitter. Wajib itu akan mencoba menghasilkan teks yang menarik dan sesuai dengan konteks media sosial. Kemudian tugas selanjutnya ini memeriksa tata bahasa. Pengguna dapat meminta subjektif untuk memeriksa tata bahasa dalam sebuah teks seperti naskah, surat, atau laporan, mengidentifikasi kesalahan tata bahasa dan memberikan saran perbaikan, kemudian memberikan saran. Tugas yang selanjutnya yaitu membantu dalam chatbot bisnis dan menggunakan dalam keyboard bisnis untuk masih banyak lagi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai bidang yang sedang digeluti. Misalnya teman-teman adalah seorang pelajar, bisa saja meminta ChatGPT untuk membuatkanlah. Jika teman-teman adalah seorang guru, bisa meminta ChatGPT untuk dibuatkan kerangka pembelajaran. Misalkan, jika teman-teman adalah seorang makeler, jual beli, teman-teman bisa meminta ChatGPT untuk dibuatkan surat perjanjian jual beli. Bisa juga meminta ChatGPT untuk dibuatkan surat kuasa untuk perpanjang STNK misalnya, atau jika teman-teman menjalankan sebuah bisnis, bisa meminta ChatGPT untuk dibuatkan laporan keuangan jika bisa disesuaikan saja sesuai dengan profesi atau bidang yang teman-teman geluti untuk memaksimalkan pengguna ChatGPT. Baik, berikut adalah cara menggunakan ChatGPT. Baik, ini adalah tampilan dari ChatGPT. Sebelumnya, jika yang belum login, bisa login menggunakan email. Di sini saya sudah login terlebih dahulu dan beginilah tampilan ChatGPT. Di sini saya menggunakan laptop, bisa juga menggunakan handphone, tapi di sini saya menggunakan laptop. Kita contohkan satu, ya. Eh, Contohnya itu buatkan saya teks. Oh, jangan. Memberikan
Penjelasan mengenai chat ini halaman. Kita enter saja. Nah, di sini ChatGPT akan merespon dan memberikan kita penjelasan. Masih banyak yang dapat dilakukan menggunakan ChatGPT. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.